ketika Nabi Musa memperoleh tugas dari Tuhan untuk mengingatkan wadzikrim ayyamillah, mengingatkan kepada Bani Israel itu supaya diingatkan tentang hari-hari Allah, ayyamillah, bentuknya jamak. Dalam tafsirnya katanya ayyamillah itu merujuk pada yang pertama hari kiamat, kemudian yang kedua hari ketika semua makhluk dibangkitkan. Hanya dua pada kitab-kitab yang umum itu. Kalau dua mestinya tidak ayam, karena ayam itu minimal 3, bentuknya jamak. Kalau dua yaumani atau yaumaini. Tapi Nabi Musa diperintahkan untuk mengingatkan kepada umatnya, kepada Bani Israel, ayyamillah, hari-hari Allah. Dalam mazhab Ahlul Bait, di antara hari itu adalah satu saat ketika sekelompok kaum dibangkitkan menjelang hari kiamat itu, dan dikenal dengan konsep roj'ah, dihidupkannya kembali sebagian di antara yang sudah meninggal dunia di akhir zaman nanti. Juga ada ayat-ayat pendukung yang mengatakan wa ba'atsna min kulli ummatin faujan, dan kami bangkitkan dari setiap umat itu sekelompok kaum. Ayat itu juga dianggap merujuk kepada hari dikumpulkan, dibangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu seharusnya semua yang dibangkitkan, bukan hanya sekelompok, bukan hanya sebagian. Nah, sedangkan ayat itu bercerita tentang sebagian yang dibangkitkan, sebagian kelompok yang dibangkitkan. Surat An-Naml ayat 83. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimma yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Dan ingatlah hari ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang. Jadi tidak semuanya yang dibangkitkan, tapi hanya sebagian saja, dan juga ayat-ayat yang lainnya. Kadang-kadang ayat-ayat itu digunakan untuk merujuk pada konsep ar-ruj'ah, konsep kebangkitan kembali nanti menjelang hari kiamat lah, bersama Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahus syarif. Nah, yang menarik, mengapa konsep itu jadi penting buat kita sebagai para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dahulu saya membayangkan kalau orang yang punya kesempatan untuk digabungkan dalam barisan Imam Zaman itu adalah orang yang dekat waktu lahirnya dengan qiyamnya Imam Zaman, dengan hadirnya Imam Zaman, maka tidak adil Tuhan, karena membuat kita lahir di zaman sekarang ini mungkin jauh dari zaman Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahus syarif. Belakangan saya dapat beberapa email, ada yang kasih file presentasi, PowerPoint, ada yang dokumen-dokumen tertentu, dia minta tanggapan. Ada 3 penelitian katanya, mulai dari perhitungan yang Islam sampai yang tidak Islami lah. Pokoknya semua sepakat bahwa kiamat itu katanya terjadi antara 2056, 2057, dan 2058. 3 tahun itulah dirujuk gitu, semuanya. Ada yang pakai hadis-hadis menghitung dengan usia Bani Israel sekian, usia umat Nasrani sekian, dan umat Islam itu setengah dari usia keduanya, katanya gitu, berdasarkan riwayat. Dihitung-hitung kira-kira 2050-an lah. Yang saya pikirkan itu 2. Satu, saya bilang kalau sekitar 2050-an mungkin saya tidak mengalaminya barangkali, tapi kasihan anak saya, besar kemungkinan dia hidup kalau dianggap kiamat itu sesuatu yang mengerikan. Yang kedua, sabda Nabi SAW, kadzdzabal muwaqqitun, berdustalah orang-orang yang menentukan waktu. Tapi di sisi lain ada kerinduan dari para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam tentang hadirnya imam di tengah-tengah kita. Menurut Syekh Behjat almarhum, di antara sebab doa kita itu tidak dekat dengan ijabah Tuhan, semua doa pasti dijawab. Ada yang disegerakan, ada yang tidak dekat atau jauh, adalah karena kita tidak berdoa sesuatu yang betul-betul kita butuhkan. Kita berdoa sesuatu yang terkait dengan keperluan kita, tapi tidak betul-betul kita butuhkan. Kata Syekh Behjat itu, sebetulnya yang betul-betul dibutuhkan oleh kaum mukminin adalah
kehadiran imamnya di tengah-tengah mereka. Dan kita jarang berdoa untuk itu. Jadi kalau doa kita tidak dekat dengan ijabah Tuhan, karena kita tidak memohon sesuatu yang kita butuhkan. Memohon menghadirkan imam itu sangat dibutuhkan oleh kaum mukminin di antara kebimbangan yang dialami oleh kaum mukminin sekarang ini. Kalau yang dibangkitkan nanti katanya 313 sejumlah yang syahid di perang, sejumlah orang yang perang di perang Badar. Paling hanya yang itu saja yang dekat waktu kelahirannya dengan Imam Zaman ajallahu taala farajul syarif. Ashabur royatis sauda, para pemilik panji hitam. Seorang yang saya kenal kadang-kadang membuat bulu kuduk saya merinding lah. Tidak dalam pengertian yang baik merindingnya itu, karena dia mengatakan pemilik panji hitam itu katanya karena bergerak dari arah Khurasan. Khurasan itu dulu, Khurasan itu Iran sekarang, tapi dulu itu Afghanistan juga termasuk Khurasan. Pemilik panji hitam itu diantara satu tanda kemunculan Imam Zaman. Muncul di akhir zaman, dia bergerak memperjuangkan Islam yang asli. Pemilik panji hitam itu Ashabur Royatis Sauda. Kata kawan saya itu, dia percaya betul bahwa yang dimaksudkan Ashabur Royatis Sauda itu pemilik panji hitam yang bergerak dari arah Khurasan itu adalah kelompok Al-Qaeda, katanya begitu. Mereka lah yang menyebarkan panji hitam. Jadi mereka lah yang dimaksudkan sebagai tentara kaum muslimin yang kecil di akhir zaman itu. Bagi saya mengerikan, karena aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Malala Yusufzai ya, anak usia 12 tahun ditembak sama Al-Qaeda karena sekolah. Karena menurut mereka perempuan tidak boleh sekolah. Jika anak tetap maksa sekolah, anak kecil itu ditembak kepalanya dengan dalil syar'i. Jadi mengerikan kalau itu yang dianggap membawa panji hitam di akhir zaman itu. Bagi saya pembawa panji hitam itu sebetulnya adalah perlambang orang-orang yang membawa, dalam bahasa mazhab Ahlul Bait, mazhabul husni wal buka, mazhab derita dan kesedihan. Yang bawa panji hitam itu yang sepanjang sejarah bawa cerita-cerita duka cita, kisah-kisah tragis. Kalau kata Ustaz Jalal, padang Kurukshetra hanya terjadi sekali, tapi padang Karbala memanjang dari dulu sampai akhir zaman. Padang Karbala memanjang terus. Nah itu pemilik panji hitam. Jadi yang falyattakhidil bala'a jilbaba, yang menjadikan jilbabnya itu bala dan musibah, duka cita. Itu pemilik panji hitam dalam penafsiran saya. Tapi teman saya itu mengatakan yang dimaksud di situ Al-Qaeda. Nah, kembali ke tanda-tanda kemunculan Imam Zaman ajallahu taala farajul syarif. Kalau hanya mereka yang 313 yang dekat waktunya dengan imam, yang bisa digabungkan dengan tentara Imam Zaman itu, rasanya tidak adil. Karena kita hadir sekarang, baru kenal sekarang, mungkin jauh dari waktu munculnya imam. Sebetulnya roja'ah di sisi yang lain adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sederhananya yang masuk dalam barisan 313 itu tidak harus selalu yang dekat waktunya dengan kehadiran imam, tetapi memanjang sepanjang zaman. Bahkan dalam hadis-hadis riwayat mazhab Ahlul Bait ada 4 orang pemuda dari zaman Nabi Musa alaihissalam yang akan digabungkan nanti bersama yang 313. Jadi sudah berkurang 309 jatahnya itu. Kemudian ada juga di antara hawariyunnya Nabi Isa yang bergabung. Dari setiap umat itu ada yang dihadirkan kembali. Entahlah berapa sisa kuotanya. Tapi kita semua punya peluang yang sama. Kita semua punya kesempatan yang sama supaya dapat digabungkan bersama imam itu. Caranya ya minta berdoa. Salah satu doanya, waj'alna minal mustashhadina baina yadayhi. Ya Allah, jadikanlah kami di antara yang syahid bersamanya, di antara yang syahid di hadapannya. Dan kalau kita tidak minta, ya mungkin jauh dari ijabah doa itu. Jadi mintalah sesering-sering mungkin. Walaupun kadang-kadang
saya lah merasa kecil hati jauh gitu. Kalau dianggap yang hadir itu dari setiap zaman satu orang, misalnya hitungannya 100 tahun, kita sudah pasti kalah jauh. Di zaman 100 tahun kita ada seorang seperti Imam Khomeini, sudahlah kayaknya jauh lah pasti dibandingkan dengan orang seperti Imam Khomeini Ridwanullah Ta'ala alaih. Pada waktu-waktu seperti Idul Qadir itulah kemudian kita berbaiat memperbaharui wilayah kita kepada Imam Ali alaihi salatu wassalam. Paling tidak, kalau tidak termasuk yang 313, kita termasuk orang yang mencintai yang termasuk 313. Juga mungkin ada keajaiban-keajaiban, wallahu alam, tapi ya tergantung niat tulus, doa, dan usaha kita semua. Di sisi yang lain, saya betul-betul boleh jadi, wallahu alam ya. Tapi ini yang sering saya sampaikan kalau bertemu dengan teman-teman Hijabi. Secara organisatoris, Hijabi itu dalam dakwah Ahlul Baitnya mungkin berbeda dengan beberapa teman-teman kita Ahlul Bait yang lainnya. Dakwah Hijabi yang kadang-kadang membuat berada di tengah-tengah. Tapi ini yang perlu dicatat, yang menurut saya punya barisan, punya potensi untuk bergabung dalam barisan para pecinta Imam zaman itu. Dakwah Ahlul Bait di Indonesia punya potensi tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Cek negara manapun di dunia. Apa itu? Hubungan Sunni Syiah di Indonesia tidak punya beban sejarah. Apa yang saya maksud dengan beban sejarah? Di Irak, hubungan Sunni Syiahnya itu sudah penuh dengan catatan-catatan sepanjang sejarah. Ratusan, bahkan lebih dari 1000 tahun lah beban sejarah antara Sunni dan Syiah. Pakistan seperti itu, India seperti itu, Malaysia sudah begitu, Singapura juga sama. Umat Islam di Eropa dan Amerika sama, karena kebanyakan orang Islam di Eropa dan Amerika itu impor dari Timur Tengah. Jadi mereka ke sana juga membawa warisan konflik dari Timur Tengah, baik di Eropa maupun di Amerika. Tapi di Indonesia tidak. Indonesia punya lahan, punya peluang hubungan Sunni Syiah yang harmonis, dakwah yang baik, yang santun, tidak punya catatan sejarah itu. Bergantung pada kita bagaimana kita mau menuliskan dalam sejarah hubungan Sunni Syiah di Indonesia itu. Hadis dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam yang menunjukkan dengan apa kami ketahui pengikut mazhab ini ya imam gitu. Ada orang tanya pembahasannya tentang akhlak. Kemudian Imam Shadiq menyebutkan akhlak-akhlak yang baik dari para pengikut Ahlul Bait itu. Salah satunya bagian ke-7 dari 10 itu buat taqiyah, kata Imam Ja'far itu. Dimasukkan taqiyah itu sebagai bagian dari ciri akhlak yang baik dan bagian dari tanda pengikut Imam Shadiq alaihissalam. Ada kisah seorang sahabat Imam Musa alaihissalatu wassalam yang bekerja pada Harun ar-Rasyid, kemudian menulis surat. Imam Musa waktu itu di Madinah, dia di Baghdad. Dia tulis surat lah, tanya sama imam itu, ini zaman sekarang ini fikih sudah bermacam-macam, sudah banyak lah tata cara sholat orang berbeda, wudhu berbeda. Kemudian dia menulis surat, bagaimana cara berwudhu yang benar. Imam menjawab dengan surat lagi, wudhunya itu, jawaban Imam Musa itu membasuh kaki. Padahal itu dari Imam Musa, dan itu syar'i, itu mengikat secara syariat karena dari imam, dan dia amalkan wudhunya itu membasuh kaki hingga beberapa lama jadi kebiasaan. Yang tidak diketahui dia, orang-orang di sekitar Harun ar-Rasyid kemudian datang kepada Harun ar-Rasyid dan tanya, kalau tidak salah Yusuf namanya itu, Yusuf itu pengikutnya Musa, orang Syiah. Dari mana aku bisa tahu kalau dia itu Syiah? Kata orang-orang yang tidak suka sama Yusuf itu, orang Syiah itu diketahui dari wudhunya. Jadi yang lain-lainnya tidak kelihatan lah, tapi dari wudhunya pasti kelihatan kalau dia orang Syiah. Namanya kenapa? Wudhunya itu kakinya diusap, tidak dibasuh. Kemudian raja, khalifah memerintahkan beberapa orang memata-matai Yusuf. Di kantor, wudhunya dibasuh. Di masjid, wudhunya dibasuh juga. Sampai di rumah diintip, dibasuh juga. Jadi kata khalifah itu, kata siapa Yusuf itu orang Syiah?
sudah saya kerahkan mata-mata dan semuanya sepakat melihat bahwa Yusuf itu membasuh kakinya dan tidak mengusapnya. Ya, sampai kemudian datang surat dari Imam Musa lagi, sekarang berwuduklah kamu seperti ini. Jadi itu mengikat Yusuf secara syar'i, tapi kemudian setelah peristiwa yang tidak dia ketahui itu dan dia selamat, lalu Imam Musa kirim surat lagi, sekarang berwuduklah kamu seperti ini, dengan cara wudhu yang sekarang diamalkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan dua-duanya syar'i dari Imam Musa alaihissalam. Masih ada kisah dari Yusuf itu ketika dia sering dapat kiriman dari Harun ar-Rasyid, baju yang bagus-bagus, tapi dia merasa tidak enak terimanya karena terima dari khalifah. Dia kirim ke Imam Musa alaihissalam. Sampai satu ketika salah satu kiriman itu dikembalikan oleh Imam Musa. Kata Imam Musa itu, aku sudah kenakan baju ini dan sekarang kau simpan, suatu saat engkau akan memerlukannya. Karena tahu baju itu sudah dipakai Imam Musa, Yusuf tidak menyimpannya seperti pakaian biasa, tapi dipajang. Karena baju itu pernah dipakai oleh Imam Musa alaihissalam, simpan di ruang tengah lah, berkah dari imam itu, simpan di ruang tengah. Orang masih tidak putus asa untuk menunjukkan kepada khalifah bahwa Yusuf bin Nu'man kalau nggak salah, orang Syiah, dicari tahu, dimata-matai, tahulah bahwa dia sering mengirimkan hadiah kepada Imam Musa. Sampaikan kepada khalifah itu, baju yang kau kirim itu diserahkan kepada Imam Musa. Khalifah marah, dia datang ke rumah Yusuf, mengetuk pintunya dan tanya baju yang paling bagus yang pernah dia hadiahkan. Ditanya yang mana? Yang itu. Kemudian kata Yusuf itu, karena itu baju dari seseorang yang aku muliakan, aku hormati, maka aku simpan juga dia di tempat yang paling terhormat di rumah ini. Lalu dibawa khalifah itu ke tempat, ke ruang tengah dia, dan khalifah melihat baju dia itu dimuliakan. Kalau kita mungkin kasih figura gitu ya, disimpan. Jadi baliklah khalifah dan rombongannya, selamat lagi Yusuf untuk kali yang kedua. Padahal orang yang dimaksud dimuliakan, dihormatinya, ya baju dari imam, selamat lagi dia. Dia termasuk orang yang bekerja di Khalifah Harun ar-Rasyid. Walaupun akhirnya itu ketahuan juga. Kemudian dia juga termasuk di antara syuhada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Bertakiyah itu juga ada nasnya dari para imam alaihi wassalatu wassalam. Tapi yang paling penting adalah, kadang-kadang saya suka merinding membayangkannya bahwa kita dengan dakwah di Ijabi itu punya peluang untuk betul-betul memberikan kontribusi yang besar untuk dakwah Ahlul Bait dan kaum muslimin secara keseluruhan. Bayangkan kalau Indonesia jadi prototipe kedamaian antara dua mazhab besar dalam Islam. Dan Indonesia itu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kalau negara-negara lain tidak begitu berhasil, misalnya membina kerukunan, punya beban sejarah itu, Indonesia tidak. Ada beberapa pilihan yang kemudian dijadikan kebijakan organisatoris oleh Ijabi yang tujuan jangka panjangnya itu adalah persatuan kaum muslimin, persaudaraan kaum muslimin, dan itu sumbangsi yang besar sebetulnya untuk Islam, untuk Rasulullah SAW, untuk para imam alaihi wassalatu wassalam. Kalau toh karena itu kita harus mengorbankan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita anggap besar, itu belum seberapa, belum ada apa-apanya dibanding, ini pertanyaan yang sering mengusik para pengikut Ahlul Bait, yaitu mengapa Imam Ali alaihissalatu wassalam diam saja ketika haknya itu tidak diberikan Imam Hasan, Imam Hussein dan lain sebagainya. Ini ada kawan yang tanya sama saya, dia bingung bagaimana mungkin Nabi Adam itu dianggap suci karena telah berdosa, melanggar satu-satunya perintah Tuhan. Tidak ada yang lain larangan itu kecuali makan pohon itu. Yang lainnya kan boleh. Buat Nabi Adam semuanya boleh, larangannya itu hanya satu. Itu pun dilanggar juga. Jadi dia bingung. Saya jawab begini, saya akan tambah kebingungan antum itu dengan menceritakan beberapa dosa Nabi yang lainnya lagi. Dosa Nabi Nuh adalah meminta kaumnya diturunkan azab. Diajak dakwah ratusan tahun tidak
ikut-ikut saja minta diturunkan azab dengan segera. Kalau sama anak SMP saya tanya begini, kalau ada murid diajar tidak masuk-masuk juga, lalu saya berdoa, ya Allah gitu ya, semoga murid ini yang diajar tidak masuk-masuk juga, nanti pulang itu jatuh di sungai saya gitu ya. Saya guru yang baik tidak? Tidak. Nah, dan Nabi Nuh berdoa kepada Tuhan supaya kaumnya itu dapat azab. Nabi Musa dosanya apa? Nabi Musa pernah membunuh orang. Ada orang bertengkar, satunya Bani Israel, satunya lagi umat Fir'aun. Kemudian fawakazahu, Nabi Musa memukulnya dan meninggal dunia. Bahkan ayat berikutnya itu cerita, ya Musa, apakah engkau akan perlakukan aku sebagaimana engkau bunuh seorang jiwa hari yang lalu gitu. Bahkan kata Nabi Musa, sesungguhnya ini perbuatan setan, katanya gitu. Jadi Nabi Musa mengamalkan perbuatan setan. Saya baca terjemahan Depangnya. Maka orang yang dari golongannya minta tolong kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Ya, perbuatan setan itu yang mana? Meninjunya. Jadi kalau begitu Nabi mengamalkan perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Surat Al-Qasas ayat 14. Kalau Nabi Ibrahim apa dosanya kira-kira? Dosa Nabi Ibrahim itu memfitnah. Memfitnah siapa? Memfitnahnya juga yang tidak punya dosa. Bukan makhluk lagi, berhala yang dia fitnah itu. Ketika berhala-berhala itu dihancurkan, lalu dikalungkan kapak yang besar itu, orang tanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Bal fa'alahu kabiruhum. Tapi yang melakukannya itu yang paling besar di antara mereka. Sudah bohong, fitnah lagi. Yang difitnahnya tidak bisa membela diri kan, karena ditudingkan yang merusak berhala-berhala itu si berhala yang paling besar. Nabi Yunus juga meninggalkan kaumnya sampai dimakan ikan paus itu. Kemudian ada orang tanya sama saya, kalau Nabi Yusuf gimana? Apalagi Nabi Yusuf, banyak sekali dosanya itu, banyak sekali dosa Nabi Yusuf. Gimana kita menjawabnya? Hanya mazhab Ahlul Bait yang percaya bahwa para nabi itu maksum, para nabi itu terjaga dari dosa, terpelihara dari dosa. Itu harus digarisbawahi. Jadi kalau ada tudingan tambahan, hanya mazhab Ahlul Bait yang percaya para nabi itu maksum. Mengapa hanya mazhab Ahlul Bait? Karena mazhab yang lainnya, bahkan nabi pun, Rasulullah itu pun tidak maksum juga, apalagi nabi-nabi yang lain gitu. Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW juga dipandangnya tidak maksum. Kalau mazhab Ahlul Bait memandang semuanya itu maksum. Ada pembahasan lah mengapa tentang perbuatan yang dilakukan Nabi Adam. Dalam bahasa Sayyid Fardullah, amarnya bukan amar tasri'i tapi amar takwini. Perintah dan larangan itu bukan perintah dan larangan yang berkaitan dengan syariat, dengan tasri'i, tapi dengan takwini yang berhubungan dengan keberadaan, keniscayaan wujud lah kira-kira. Jadi perintahnya itu bukan perintah syariat berkaitan dengan dosa, tapi perintah yang berkaitan dengan anugerah Tuhan berikutnya yang membedakan manusia dari serangkaian makhluk yang lainnya, yaitu anugerah. Dalam bahasa Syekhullah itu, ini sebetulnya perintah untuk mendidik, ta'dibi, perintah untuk mendidik. Ada anugerah yang berkaitan dengan peristiwa Nabi Adam itu, yaitu anugerah punya pilihan. Ya, dan itu hanya dimiliki oleh makhluk yang berjalan menuju kesempurnaan. Dan dia terus menyempurna, jadi bergerak ke arah kesempurnaan tanpa batas. Dia terus menyempurna, dan syarat untuk mencapai tingkat kesempurnaan setinggi-tingginya itu adalah mengambil pilihan itu. Kemudian muncul syariat sebagai pembeda antara pilihan yang baik dan buruk, benar dan salah, dan seterusnya. Tapi buat para nabi alaihi wassalatu wassalam, pilihan itu, kalau buat kita, pilihan itu mungkin kadang-kadang antara benar dan salah paling jelas, baik dan buruk lah, tampak nyata. Buat para nabi itu antara yang baik dan yang lebih baik. Pilihannya itu antara yang baik dan yang lebih baik. Dan yang dianggap dosa para nabi itu adalah ketika mereka mengambil yang baik dan tidak mengambil yang lebih baik.
tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama, itu dianggap dosa. Walaupun bukan dosa, karena bukan hubungan benar dan salah, tapi meninggalkan yang lebih baik karena mengambil yang baik. Dan itu tidak berlaku terhadap Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah mengambil yang baik. Yang Nabi ambil pasti selalu yang lebih baik. Ketika dipukuli, dilempar batu, dilempar sampah, dilempar batu di Taif, sampai kemudian turun ayat, kalau engkau disakiti boleh membalas dengan yang sama. Nabi itu dilempari, ya kan, sampai luka-luka, dibasuh oleh Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, sehingga Sayyidah Fatimah digelari Ummu Abiha. Dan dulu yang membantu itu Sayyidah Khadijah membersihkan luka-luka Nabi. Sekarang yang membersihkan luka Nabi itu Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Dan Nabi tidak membalas. Nabi tidak membalas. Mau balas juga boleh, kata Al-Quran. Tapi kalau engkau bersabar, itu jauh lebih baik bagimu. Ujung ayatnya begitu. Kalau engkau disakiti, balaslah dengan yang sama. Tapi kalau engkau bersabar, itu jauh lebih baik bagimu. Kalau sudah ada ayat seperti itu, pasti Nabi mengambil yang lebih baik. Jadi tidak dibalas, Nabi mengambil yang lebih baik. Surat An-Nahl ayat 126. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nabi pasti mengambil yang lebih baik. Menurut mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, para imam itu mengambil yang lebih baik daripada yang baik. Selalu mengambil yang lebih baik daripada yang baik. Itulah mengapa Imam Ali alaihissalatu wassalam bersabar sekian lama. Kemarin saya baca kisah ada orang yang mengadukan Imam Ali di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Orang itu punya masalah perkara, ngadu sama Khalifah tentang Imam Ali, marahlah sama Imam Ali. Dua-duanya datang ketemu sama Khalifah. Kata Khalifah Umar itu, ya Abul Hasan, berdirilah engkau di samping orang yang mengadukanmu itu. Kemudian wajah Imam Ali tiba-tiba berubah. Melihat wajah Imam Ali berubah, kata Khalifah Umar itu, ya Ali, apa engkau tidak mau berdiri di samping orang yang marah kepadamu itu? Dan Imam Ali menjawabnya, tidak ya Amirul Mukminin. Gitu. Imam Ali nyebutnya Amirul Mukminin kepada Khalifah Umar itu. Imam Ali saja nyebut Amirul Mukminin. Sedangkan kalau teman-teman di sini masih ragu gitu, tidak ikut Imam Ali berarti kan. Tapi dalam riwayat itu Imam Ali menyebutkan tidak, bala ya Amirul Mukminin, tidak ya Amirul Mukminin. Kenapa Imam Ali tidak mau berdiri gitu kan, wajahnya berubah. Kata Imam Ali itu, tidak ya Amirul Mukminin, tapi aku melihat engkau tidak memperlakukan aku sama dengan dia. Kenapa? Karena engkau panggil aku dengan kunyah, walam takunhu, engkau panggil aku dengan sebutan nama, ya Abul Hasan, ya Ali, gitu kata Khalifah itu kan. Tapi engkau tidak panggil dia dengan panggilan yang sama, gitu kata Imam Ali. Kata Imam Ali, bukannya aku tidak mau berdiri, tapi engkau tidak perlakukan aku sama dengan dia. Engkau hormati aku dengan menyebutkan kunyaku, ya Abul Hasan. Engkau panggil aku dengan menyebutkan namaku, ya Ali. Tapi kepada orang yang berperkara itu, engkau tidak mau berdiri dengan orang yang marah kepadamu itu. Jadi kata Imam Ali, engkau tidak melakukan adil di antara dua orang yang berperkara itu. Sautul adalatil insaniyah, suara keadilan. Bahkan ketika Imam Ali-nya jadi Amirul Mukminin, ada orang Yahudi yang mengadukannya kepada hakim, Imam Ali ikut. Padahal Imam Ali itu yang mengangkat hakim itu. Dan Imam Ali berperkara sama orang Yahudi dan kalah di pengadilan itu. Jadi orang Yahudi dimenangkan oleh hakim, presidennya kalah oleh hakim yang diangkatnya. Hanya terjadi di zaman Imam Ali, walaupun tidak seharusnya terjadi. Ajaib ya. Nah, tapi Imam Ali dan para imam alaihi wassalam akan selalu mengambil yang lebih baik. Mengapa Imam Husain alaihi wassalam dari wukuf tidak lanjut ke Mina, tidak lanjut ke Mekah, tapi bergerak ke arah Karbala? Karena imam selalu mengambil yang lebih baik.
Mengapa Imam Hasan memilih berdamai? Karena mengambil yang lebih baik. Bayangkan kalau dulu, kalau Imam Ali benar, kekhalifahan itu seharusnya di tangan Quraisy, di tangan wasiatnya ini dan itu. Sampaikan saja pada pertemuan lalu. Kemudian Imam Ali mengangkat pedangnya, terjadilah ini dan itu. Sejarah akan mencatatnya. Apa yang terjadi bertahun-tahun kemudian, ratusan tahun kemudian, antara dua kelompok, kalaupun ada misalnya disebut yang satu Alawi karena ikut Imam Ali, sedangkan yang lainnya misalnya Umayyah itu kalau ikut Khalifah Umar. Dan dulu pernah ada pertempuran antara Imam Ali sama Khalifah Umarnya. Jadi kalau nanti ratusan tahun kemudian para pengikutnya bertengkar, ya kata mereka wajar, karena dulunya juga seperti itu, para pemimpinnya juga seperti itu, tokoh-tokoh di awalnya juga seperti itu. Karena itu Imam Ali memilih bersabar, karena panjang, bahkan mungkin sampai akhir zaman selalu memilih yang lebih baik dibandingkan yang baik, demi agama, demi Rasulullah SAW, demi persatuan persaudaraan kaum muslimin. Sekali lagi, walaupun itu hak, tapi Imam selalu mengambil yang lebih baik. Kadang-kadang kita tidak. Contoh sederhana, di tanah suci itu masih banyak yang curi-curi buat turbah ya. Contoh sederhana gitu, tidak mau bergabung bersama barisan kaum muslimin yang lainnya. Ada pilihan antara yang baik dan yang lebih baik. Itulah yang mudah-mudahan diambil oleh Ijabi ketika misalnya secara organisatoris bagi para pengurus Ijabi. Sebetulnya kita dan secara syar'inya juga memang wajib sholat Jumat gitu ya. Kemudian tamatu tidak diperbolehkan. Ada orang mengkritik bagaimana itu, menurut para marja saja boleh, tapi ini menurut Ijabi tidak boleh. Lebih hebat mana Ijabi atau para marja itu gitu. Saya ingat cerita yang dikutip oleh Syamsanani, cerita tentang salah seorang jenderal perang Iran-Irak yang diberhentikan Imam Khomeini karena menikah lagi. Diberhentikan oleh Imam Khomeini dari posisi dia sebagai pemimpin pasukan. Diberhentikan. Jenderalnya itu tanyanya begini, Imam kan boleh, bukannya dilarang menikah lagi gitu, kenapa diberhentikan? Jawaban Imam itu, jangan berdebat fikih dengan saya, kata Imam itu. Jadi dia mau debat fikih sama ayatullah. Imam juga tahu bahwa itu dibolehkan. Jadi kata Imam, jangan debat fikih sama saya gitu. Ada alasan lain mengapa Imam berhentikan dia. Bayangkan kalau dia harus berlaku adil terhadap kedua istrinya, sedangkan ini memimpin pasukan perang, kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa membuat perkhidmatan dia tidak maksimal. Ada banyak sekali pengamalan fikih sebetulnya yang tidak diprioritaskan dalam banyak hal. Usaha Jalal itu berulang-ulang. Misalnya nanti kita menghadapi Asyura, harus selalu Asyura kita itu berwajah lokal, mengambil kebudayaan lokal, berwajah Indonesia. Biarkan kita bangga di akhir nanti memberikan sumbangsi, ini Ahlul Bait wajah Indonesia. Yang lainnya kadang-kadang di negara-negara yang lain, di Amerika, Eropa sekalipun, wajah yang diambilnya wajah Timur Tengah. Para pengikut Ahlul Bait ini, tradisi pukul-pukul dada itu akan ditemukan di mana-mana. Di Amerika ada, di Eropa ada, pukul-pukul dada. Dan kadang-kadang masyarakat memandangnya sebagai sesuatu yang tidak lazim. Dulu pernah Asyura beberapa tahun yang lalu dan tidak pernah pukul dada, sehingga dianggap oleh yang pukul dada itu tidak terlalu syiah itu, karena tidak pukul dada. Sekalinya pukul dada waktu itu tidak banyak yang mengikuti itu. Padahal ada ribuan yang hadir, tidak banyak juga yang mengikuti. Jadi inginnya wajahnya wajah Indonesia. Pertimbangannya sekali lagi, ada yang baik, ada yang lebih baik, dan harus jangka panjang. Bagi saya, umat Islam, terutama para pecinta Ahlul Bait di Indonesia, itu punya peluang emas untuk bergabung dengan yang 313 itu. Bayangkan, impikanlah satu keadaan ketika hubungan para pengikut Ahlul Bait dengan yang lainnya itu harmoni, berdakwah, bersatu, rukun. Bayangkan sumbangsinya untuk kaum muslimin, sumbangsinya untuk Islam, sumbangsinya untuk
Imam zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Atau kita mau memilih yang itu, bukankah ada hadis, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit, kulil haqqa walau kana murran. Kata almarhum Cak Nur, sebetulnya hadis itu bukan kebenaran menyampaikan pada orang lain, tapi mengakui kebenaran pada diri sendiri. Katakan kebenaran itu walaupun pahit buat kita, bahwa kita itu penuh dosa, kita mengakui kesalahan kita di hadapan orang yang padanya kita punya salah, itu walaupun pahit harus dilakukan. Tapi kalau menyampaikan kebenaran kepada orang banyak belum tentu pahit juga. Menyampaikan ini mazhab Ahlul Bait begini begitu belum tentu pahit juga. Menurut almarhum Cak Nur mengatakan kebenaran walaupun pahit itu berlaku kepada diri kita sendiri. Kita harus akui kebenaran itu walaupun pahit buat kita gitu. Misalnya memilih antara yang lebih baik atau baik, saya kira itu kita akui juga benar. Toh para imam alaihi wassalatu wassalam juga mencontohkannya. Imam Ali 25 tahun kan, walaupun tetap dalam keyakinan mazhab Ahlul Bait, siapapun khalifahnya, imam zamannya itu Imam Ali alaihi salatu wassalam. Siapa saja yang jadi khalifah, yang jadi Amirul Mukminin, tapi imam zamannya itu tetap Imam Ali alaihi salatu wassalam. Dan mereka tidak pernah mengambil yang baik, mereka pasti mengambil yang lebih baik. Bukalah lembaran-lembaran sejarah para imam alaihi wassalatu wassalam, pasti selalu di situ itu ada yang terbaik. Dan tugas mereka sampai akhir nafas terakhirnya itu mengingatkan manusia pada pilihan, pada anugerah pilihan itu. Tetap dakwah. Ketika Imam Husain alaihi salatu wassalam hendak ditebas dari depan, pedangnya itu kan tumpul, dan Imam Husain masih mengingatkan juga orang yang hendak menebasnya itu. Jadi tugas imam sebagai yang membawa peringatan itu terus dibawa sampai detik terakhir. Nah, kata imam itu leher yang hendak kamu tebas itu leher yang sering diciumi Rasulullah SAW. Diingatkan sebetulnya, amar ma'ruf lagi, diingatkan lagi. Ketika Imam Ali membangunkan Ibnu Muljam pagi hari itu, subuh itu, kata Imam Ali, aku lihat niat buruk terpancar dari kedua matamu. Diingatkan lagi oleh Imam Ali alaihi salatu wassalam sampai detik terakhir, tidak henti-hentinya memberikan peringatan, mengingatkan, memberi pilihan yang baik. Mengapa kita tidak belajar dari para imam itu? Kadang-kadang kita itu kalau sudah menghadapan ini dan itu, udahlah, pokoknya sama dia mah, udahlah, udah nggak usah diskusi lagi sama dia, nggak usah dialog lagi. Nah, para imam itu sampai detik terakhir masih memberikan peringatan. Ya, mungkin kita akan jawab itu para imam sih, dan kita bukan imam itu ya. Tergantung pilihan pada kita untuk memilih mau mengikuti teladan para imam itu atau sebaliknya. Di Indonesia saya kira ada pilihan antara yang baik dan yang lebih baik itu. Bisa jadi tiap organisasi punya beda pandangan, tiap kelompok juga punya beda, tapi yang diijabi itulah yang disampaikan oleh organisasi dengan tujuan mudah-mudahan satu saat kerukunan kaum muslimin gitu, untuk persatuan umat. Orang kan kadang-kadang, kenapa Imam Ali, kalaupun misalnya menurut sebagian cerita Sayyidah Fatimah salamullah alaiha disakiti, kenapa Imam Ali tidak melawan, kenapa Imam Ali tidak berjuang? Saya ingat cerita ketika malam hijrah Imam Ali itu kan, ketika datang orang-orang Quraisy itu dan menyergap Imam Ali itu tidak melawan. Kan mereka masuk ke kamar Nabi, rumah Nabi, menemukan ada orang tidur di situ, diambil mau dihabisi, ternyata bukan Nabi tapi Imam Ali alaihissalatu wassalam. Tidak kita ketahui, mungkin Imam Ali itu pagi itu sebetulnya didudukkan di kursi, diikat dan dipukuli, dan Imam Ali tidak melawan. Babak belurlah saya Imam Ali kan, padahal Imam Ali kan karor ghairu faror, satria lah. Diikat itu tidak melawan. Imam Ali dipukuli, habis itu tidak melawan. Kalau dalam bahasa saya itu seorang kata Imam Ali, pukul saja aku lebih lama supaya Rasulullah SAW lebih jauh lagi
melangkah dari Mekah. Ini justru menerima pukulan itu dengan kebahagiaan. Makin lama dipukuli, Nabi makin jauh, Nabi makin selamat. Dipukuli, Imam Ali sudah siap, sudah dikurbankan, memberikan yang terbaik itu, bahkan pada malam hijrah itu. Dan peristiwa-peristiwa setelahnya tidak menunjukkan ketakutan Imam Ali. Dia sudah berhadapan dengan 11 orang yang mengurus pedang. Imam Ali tetap sabar dan pasrah. Jadi kalau dipukuli waktu malam hijrah saja bertahan, maka Imam Ali juga bertahan sekian lama untuk memilih yang lebih baik daripada yang baik untuk memelihara persatuan kaum muslimin. Dalam fikihnya kalau yang bunuh harus dibunuh gitu. Iya. Ini ayat Al-Quran ya. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos, gitu ya fikihnya. Berkenaan dengan orang yang dibunuh. Al-huru bil huri wal abdu bil abdi. Yang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Tapi barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, faman ufiya lahu min akhihi fattiba'un bil ma'ruf, mengikuti dengan cara yang baik, hendaklah diberi maaf. Membayarkan dianya dalam tanda kurung kepada yang memberi maaf juga. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Jadi sebetulnya boleh kisos dibayar dengan kisos lagi, tapi kalau ingin memberikan maaf, maka itu rahmat dari Tuhan. Tapi harus bayar dia. Jadi kita itu membantu dia melepaskan akibat dari dosanya itu. Jadi dia harus bayar dia, tapi tidak dikisos, tidak dibunuh lagi, tapi dia bayar. Dan biasanya sesuai dengan kesepakatan lah dengan keluarga yang jadi korban itu. Sebetulnya tidak terpisahkan, karena pada bayar dia juga hukum itu ditegakkan. Sama seperti ketika ada orang yang tangannya dipotong Imam Ali alaihissalatu wassalam, ditegakkan. Tetapi kemudian dengan tangan yang berlumuran darah itu, dia berterima kasih dan memuji Imam Ali. Sampai kata orang-orang, engkau puji dia yang memotong tangan kamu. Kemudian kata orang itu, karena Ali sudah melepaskan akibat dari apa yang akan aku terima di hari akhir nanti. Jadi bebas dia dari siksaan di hari akhir karena sudah disiksa dalam tanda petik. Cuma bedanya siapa yang nyiksa. Kalau yang nyiksanya itu imam zamannya, jadi Imam Ali yang menerapkan hukum, Nabi yang menerapkan hukum, tidak mungkin Tuhan mengazab 2 kali. Tidak mungkin Tuhan menyiksa seorang hamba 2 kali, karena di bumi dia sudah dapat sanksinya dari yang berhak memberikan sanksi itu. Nah kalau sekarang melakukan dosa lalu tidak diberikan sanksi oleh yang berhak, ya tidak. Tapi dalam kasus itu hukum itu ditegakkan, fikihnya itu ditegakkan. Ketika Imam Ali dizalimi juga, kata Imam Ali itu kepada Imam Hasan alaihissalam, aku akan bersabar kalau tidak ada yang dizalimi kecuali atas diriku, illa alayya khosoh, kecuali atas diriku. Kalau orang lain yang dizalimi, aku akan bertindak, kira-kira gitulah. Tapi kalau aku yang dizalimi, sabarlah, kata Imam Ali. Sabar itu luar biasa, karena orang yang sabar itu satu-satunya kelompok yang dapat salawat dari Tuhan selain Nabi. Nabi itu kan, innallaha malaikatahu yusholluna ala Nabi, selalu bersalawat. Buat orang yang sabar itu, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Buat orang-orang yang diuji dengan ketakutan, sedikit harta, dan seterusnya, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang kalau ditimpa musibah berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ayatnya itu, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim. Mereka lah yang bagi mereka sholawat dari Tuhan mereka. Tinggal kita mau memilih terima sholawat itu atau minta dihentikan sholawat itu. Tuhan itu mengirimkan sholawat kepada orang yang bersabar. Nah kita mau minta dihentikan sholawat, tinggal berdoa saja, ya Allah, saya sudah tidak bisa lagi bersabar. Kalau ikuti bahasa Al-Quran yang kata lain, ya Allah, saya sudah tidak mau lagi dikirimi sholawat. Jadi beratnya, wallahu a'lam. Hadis dari Imam Baqir alaihissalam,
Tidaklah seseorang itu punya sifat takabur dalam hatinya kecuali Allah Ta'ala hilangkan dari kadar akalnya sebesar yang sama. Jadi kalau takabur pasti ada yang hilang dari kemampuan akalnya itu sebesar yang sama. Besar apapun juga, jadi makin tinggi takaburnya makin hilang kadar akalnya itu. Kata Imam Baqir alaihi salatu wassalam, makin merasa diri lebih benar, yang makin hilang itu makin tidak bisa diajak nalar, hilang lah kalau kata Imam Baqir begitu. Tapi kalau dalam konteks yang khawarij itu karena mereka tidak memahami perbuatan para imam itu. Sama sih dilemanya dengan kita. Seharusnya imam itu benar, ambil dong gitu. Seharusnya ini tuntut terus habiskan orang yang berperang itu, yang menyerang. Kenapa ini berdamai? Karena tidak yakin kepada imamnya. Jadi akhirnya seperti Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, kan ada kisah ada sahabat yang tanya, Imam, kenapa engkau tidak ambil senjata, tidak berperang? Waktu itu Umayyah Abbasiyah itu terjadi pergolakan, kenapa imam tidak berperang? Imam Ja'far tidak jawab. Kemudian datang seorang sahabat yang kedua, dia duduk, kata imam itu, lepaskan sandalmu dan duduklah engkau di atas tungku api itu, di atas tempat buat bakar roti, semacam oven besar lah, tapi di dalam, di bawah gitu. Dan dia melepaskan sandalnya, duduk gitu. Kalau kita mungkin bicara nalar dulu, masa imam memerintahkan duduk di atas tempat yang panas? Tapi dia duduk saja, patuh dan taat pada imam zamannya. Kata Imam Shadiq itu, kalau aku punya 10 orang saja seperti dia. Menjawab pertanyaan sahabat yang pertama, atau Rasulullah SAW dengan Tolha, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu bunuh ayahmu. Dan Tolha langsung baik. Kalau kita mungkin tidak, kita akan bertanya, masa ya Rasulullah, maknya gitu. Nah, karena kita tidak percaya pada para imam. Kadang-kadang ada ujian-ujian seperti masa Rasulullah SAW mengambil misalnya bermusyawarah ini dan itu dalam beberapa peristiwa yang Nabi sudah akan ketahui. Kenapa tidak langsung saja Nabi itu? Kan begitu kan, kita sering. Kenapa sampai 3 kali Nabi memanggil lagi, mana ini gitu. Siapa yang akan tampil ke depan, siapa yang akan bawa bendera, siapa yang akan jadi khalifahku, ini, dan terus sampai 3 kali. Bahkan dimusyawarahkan oleh Nabi. Ini ada musuh mau datang dari arah utara sebelum perang Badar yang besar itu. Gimana? Diajak musyawarah. Sebetulnya musyawarah itu test case katanya, untuk mengetahui bagaimana reaksi siapa di antara para sahabat yang menjawab seruan Nabi dan sebagainya. Dan Nabi sudah tahu, tapi memberikan kesempatan kepada para sahabat sesuai anugerah pilihan itu. Jadi para khawarij juga orang-orang yang merasa lebih benar, bahkan dari imam zamannya sendiri, bahkan dari Imam Ali-nya sendiri, sehingga mereka berpisah dari kelompok. Anugerah terbesar buat manusia itu pilihan dalam perjalanan dia menyempurna. Apakah anugerah itu tidak diberikan kepada binatang? Menurut saya iya, tidak diberikan. Kepada jin diberikan, karena ada jin yang membangkang, ada jin yang taat, jadi dia punya pilihan. Kepada malaikat diberikan atau tidak? Ternyata diberikan juga, karena ada malaikat yang tidak taat, yaitu setan itu kan, iblis itu. Dalam surat Al-Baqarahnya, dan ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Tidak mungkin sesuatu dikecualikan dari yang bukan kelompoknya. Kalau iblis bukan malaikat, tidak adil Tuhan menghukum dia, karena perintah itu hanya untuk malaikat. Jadi ini dikeluarkannya sampai jadi makhluk terkutuk, padahal dia bukan malaikat. Sebetulnya iblis memang tidak tercipta sebagai malaikat, tapi dia jin, kata Imam Ali, yang beribadah ribuan tahun lamanya dan sampai pada derajat yang sama dengan malaikat. Bukan saja malaikat kalau disebut biasa, ini malaikat muqarrabin, bukan saja yang muqarrabin, tapi malaikat yang dapat bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bisa ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Itu kan berarti sudah bisa bicara dengan Tuhan. Itu jadi jin, fafasaqo fakana minal jin, dia itu
berbuat fasik, dan dia termasuk kelompok jin. Dia jin yang jadi malaikat. Kalau begitu malaikat yang tercipta malaikat, ada tidak yang punya pilihan? Ternyata ada juga. Misalnya dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal tentang cerita dalam tafsir Tabari juga, cerita malam hijrah Imam Ali itu. Tuhan memanggil kedua malaikat Jibril dan Mikail. Aku persaudarakan kamu berdua. Siapa di antara kamu yang ajalnya ingin diberikan kepada yang lainnya? Umurnya itu ingin diberikan kepada yang lainnya, sehingga ajal yang lainnya itu lebih panjang dari saudaranya. Kedua-duanya tidak mau. Punya pilihan mereka. Tidak mau memberikan supaya saudaranya itu lebih panjang. Aku persaudarakan engkau berdua, Jibril dan Mikail. Kemudian kata Tuhan itu, tidakkah engkau seperti putra Abi Thalib? Aku persaudarakan dia dengan Muhammad, dan dia tidur di peraduan supaya saudaranya itu usianya lebih lama. Turunlah kalian berdua ke bumi, jaga dia. Itu kata Tuhan itu. Sehingga malaikat Jibril turun dan kemudian berkata, selamat kepada orang sepertimu, hai putra Abu Thalib. Tuhan banggakan engkau di hadapan para malaikatnya. Dan itu bukan rujukan Ahlul Bait. Itu bukan rujukan Syiah. Ada dalam Musnad Imam Ahmad, ada dalam tafsir Tabari, ada dalam tafsir Al-Kabir Al-Fakhrur Razi. Setelah turun ayat itu, minan nas mayyasri nafsahu wa mardatillah, baru ayat berikutnya itu langsung, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau dalam Islam itu secara keseluruhan. Harusnya dibaca dari ayat sebelumnya, yaitu yang masuk Islam secara keseluruhan itu seperti Imam Ali yang mengorbankan segalanya. Nah, kalau begitu iblis itu jin. Jin sama dengan kita. Apapun yang diberikan kepada manusia diberikan juga pada jin. Karena hampir semua ayatnya itu tukadiban. Diciptakan lautan, fabi'ayyi ala. Diciptakan bintang, fabi'ayyi ala. Dan seterusnya. Dua lautan yang bertemu, fabi'ayyi ala. Selalu seluruh nikmat yang diberikan pada manusia diberikan juga pada jin. Cerita para imam itu bahwa jin juga kayaknya sama juga, ada perbedaan mazhab juga kayaknya. Jadi ada jin yang ikut wilayah Imam Ali, dari Masjid Kufah itu datang minta hukum pada Imam Ali, itu jin, kata Imam Ali itu. Dan seterusnya. Nah, iblis itu termasuk kelompok itu. Kalau setan, Pak, kalau saya sih percayanya setan itu bukan makhluk. Dia bukan pengelompokan malaikat, jin, manusia, lalu ada setan yang keempat. Tidak, setan itu bukan makhluk, setan itu lembaga, setan itu institusi, setan itu gelaran, bukan sosok tapi gelaran. Ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Adam disebutkannya iblis. Yang tidak mau sujud itu iblis, tidak mau sujud pada perintah Tuhan. Tapi ketika menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa, hanya 2 ayat berselang, Tuhan tidak pakai kata iblis lagi, tapi pakai setan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Kemudian setan menggelincirkan dia. 2 ayat sebelumnya disebut iblis, makhluk yang sama itu, tapi di ayat berikutnya dia disebut setan. Kenapa dia berubah sebutannya dari iblis ke setan? Karena dia menggelincirkan manusia dari ketaatan kepada Tuhan. Sehingga menurut penafsiran seperti itu, siapa saja yang menggelincirkan manusia dari ketaatan kepada Tuhan, setan. Baik dia jin maupun manusia. Minal jinnati wana. Siapa saja yang mengajak kita maksiat pada Tuhan, tidak taat pada Tuhan, dia masuk bergabung dalam kelompok itu. Dan kita berlindung kepada Tuhan itu dari mereka yang terkutuk itu, yang menggelincirkan orang, perbuatan menggelincirkan manusia dari ketaatan pada Tuhan itu terkutuk. Dan kita minta tolong kepada Tuhan, berlindung dari setan yang terkutuk. Siapa saja bisa masuk pada setan, pada lembaga syaitoniyah itu. Siapa yang paling menggelincirkan manusia dari ketaatan pada Tuhan, disebutnya juga setan akbar. Karena dia menggelincirkan manusia dari ketaatan pada Tuhan. Karena itu imam menyebutnya syaitan akbar, setan besar. Dia lembaga. Fitnah akan muncul dari arah timur, yaitu dari tempat keluarnya tanduk setan. Kata Nabi SAW sambil menunjuk ke arah timur 3 kali. Itu ya, dalam nubuat Nabi tentang munculnya 2 tanduk setan itu. Korn artinya tanduk, tapi juga artinya kurun.
Jadi fitnah akan muncul pada saat munculnya tanduk setan, atau fitnah akan muncul pada abadnya setan, kurunnya setan. Iblis itu jin itu semisal kita, tapi entah bagaimana wallahu alam, tapi dia mengikat aturan yang sama dengan kita sebagaimana surat Ar-Rahman itu. Tapi kalau setan dia bisa jin, bisa juga manusia. Kalau setan yang dibelenggu di bulan puasa, itu yang mana? Dia tidak mau sujud setelah Nabi Adam diciptakan, Pak. Setelah Nabi Adam dicipta, kemudian Nabi Adam dihadapkan kepada para malaikat. Sebetulnya malaikat diminta menjawab dulu nama-nama itu, malaikat tidak bisa. Kemudian Allah Ta'ala hadirkan Nabi Adam bisa, lalu perintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya. Ahmad Al-Ghazali, ya, saudaranya Imam Ghazali, yang terkenal sufi. Walaupun kita tahu Imam Ghazali itu sufi di Indonesia, tapi sebetulnya lebih dikenal sebagai ahli fikih timbang sufinya. Kalau kata saudaranya itu, tauhid dan takfir, mengesahkan Tuhan itu seperti dua sisi mata uang yang sama. Jadi kalau kita mengesahkan Tuhan satu sisi, kita harus mengkufurkan yang lainnya. Itu yang maksudkan takfir. Tauhid dan takfir itu sama. Jadi, mengesahkan Tuhan dengan mengkufurkan yang lainnya. Agak sedikit pelik lah kalau misalnya ditanyanya begini. Orang Islam percaya makin tinggi tingkatan keimanan seseorang, makin berat ujiannya. Pertanyaan saya, ada tidak yang lebih berat dari iblis? Dia itu dikecam, kan salah satu ujian itu difitnah, dikata-katai lah, sebutkan ini itu yang buruk lah, gitu kan? Itu ujian. Ada tidak yang lebih berat dari iblis? Dia itu dikutuk, dikecam, dia musuh yang nyata, gitu kata Tuhan. Ada tidak yang lebih berat dari iblis? Sepanjang zaman dikecam, dikutuk. Itu sebanding tidak dengan tingkat keimanan. Bedanya itu begini, ketika iblis berkata, ya Allah, hidupkan aku sampai hari ini ila yaumi yub'atsun, panjangkan usia aku sampai hari ketika mereka dibangkitkan. Jawaban Tuhan itu, innaka minal mungdhirin ila yaumin ma'lum, engkau termasuk yang ditangguhkan, yang ditunda, yang dipanjangkan usianya sampai waktu yang ditentukan. Bedanya itu, iblis mintanya sampai yaumi yub'atsun, sampai hari mereka semua dibangkitkan. Itu jawaban Tuhannya ila yaumim ma'lum, sampai hari yang sudah maklum. Kalau kita sekilas baca ayat itu sama, yang dimaksudkan maklum itu yang yub'atsun, yang diminta. Padahal sebetulnya tidak. Yaumim ma'lum, bukan yaumi yub'atsun. Misalnya, ya Allah, ada orang minta tangguh kepada sekolahnya di sport, misalnya gitu ya, Pak, saya boleh masuk lagi 2 tahun lagi, katanya, kamu boleh masuk lagi pada hari yang sudah ditentukan. Nggak tahu ditentukannya bagaimana, maklum, yang sudah disepakatinya seperti apa. Yang disebutkan sebagai musuh yang nyata dalam Al-Quran itu iblis atau setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia itu musuh kamu yang nyata. Itu iblis atau setan yang disebut aduwwum mubin itu. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkahnya setan, sesungguhnya dia musuh kamu yang nyata. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, terjemahan depannya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hei bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sekarang bayangkan Pak, malaikat atau jin yang sudah ibadah sama Tuhan ribuan tahun lamanya, tahu kebesaran Tuhan, diajak bicara oleh Tuhan. Jadi iman pada Tuhan itu bukan seperti kita lagi mungkin ya, yang membayangkan yang abstrak, tapi dia sudah bertemu langsung ya, diajak bicara, terus terang-terangan menentang Tuhan, menggelincirkan orang, siap menghadapi siksaan lah, masuk ke neraka yang kekal gitu. Kira-kira gimana Pak? Betul bahwa setan itu lembaganya, tapi pemimpin lembaga itu ya iblis. Pemimpin lembaganya itu ya iblis.
Disebut iblis katanya karena dia sengaja menutup dirinya dari rahmat Tuhan, memutuskan dirinya dari rahmat Tuhan. Terlepas dari permasalahan filosofis, ada yang berpendapat seperti ini. Semua orang itu menyempurna, dan untuk menyempurna itu harus menyerap sifat-sifat Tuhan seluruhnya. Bagaimana dia bisa takabur, dan itu salahnya, karena ingin menyerap sifat kibria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menemukan peluangnya ketika Nabi Adam diciptakan. Tapi itu jadi dosa sepanjang sejarah. Siapapun, tingkat apapun, kalau merasa diri lebih baik dari yang lain, itu dosa besar. Ini ada anekdot kan, iblis itu mau minta ampun sama Tuhan pada zaman Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh sampaikan pada Tuhan. Lalu kata Tuhan, itu gampang saja, mendatangi kuburan Nabi Adam dan bersujud kepada dia. Karena perintahnya itu kan sujud pada Nabi Adam. Kata iblis itu, dulu ketika hidup saja saya tidak mau, apalagi setelah meninggal dunia, gitu. Jadi tidak diterima taubatnya. Tapi kalau lihat itu gampang sebetulnya dia. Jadi kalau mau taubat itu tinggal ke kuburan Nabi Adam, sujud, udah. Katanya gitu ya, kalau menurut cerita itu, wallahu alam. Ada ayat dalam Al-Quran itu ketika manusia digiring ke neraka, kemudian dia nunjuk ke iblis. Kata iblis itu, tidak, kalian masuk itu karena diri kalian sendiri.